Part 2, Parenting Detox. Itu nggak sih anak-anak biasanya dikenal. Tapi kalau di los, di jalan, dia berangkat kemana-mana akhirnya di mana? Nggak bisa diatur. Dipanggil nggak mau, nggak dekat dengan ibunya. Karena itu saya digambar kalau saya berubah seperti ini. Kalau bisa ya tarik dulu, ibaratnya kayak zaman pacaran atau jinak-jinak terpanggil. Ya, ini saya gambarkan sebuah video monggo disimak. Jadi bagaimana ketika seorang anak apapun ya yang dilakukan orang tuanya akan dia tiru. Kenapa kok bisa dia tiru? Karena anak itu kita kasih model apa belum tentu masuk. Bagaimana orang tua yang mau ngapain aja ditiru, anak itu ibarat sekolah, apa aja bisa. Tugas kita sebagai orang tua adalah membantu anak pintar, termasuk kita sebagai orang tua boleh jadi lagi konflik, boleh jadi tadi masalah itu cara yang selesai. Bagaimana ketika orang tua marah-marah anaknya yang lihat orang lain, dia pikir oh gitu tadi ada orang aku harus gitu ya, nggak sedih. Padahal masalah seperti itu kan harus tidak harus marah-marah seperti itu ya. Mungkin bisa bicarakan baik-baik. Kita dalam cari seperti apa masalahnya lain karena asik. Orang tua bisa jadi kan baby belum mungkin belum selesai seperti itu sebenarnya kita sudah berumah tangga seperti itu. Anak seperti itu apa ya? Children see, anak itu melihat apa yang dia lihat, bukan apa yang dia lihat. Kita bicara tentang toxic parents, ini saya gambarkan untuk gambar-gambarnya. Yang pertama tentang kekerasan. Jadi ketika orang tua kemudian kekerasan sedikit-sedikit pukul, dan dia sama kejar di depan banyak orang lagi terang belum mungkin malu ya itu aja. Itu sebenarnya saya tidak langsung kita menanamkan bibit-bibit kepada anak-anak supaya ya sudah mungkin aja ini gimana ya kalau aku dikit-dikit turuti suatu saat ketika dia nggak belajar kecewa seperti yang disampaikan oleh bapak dan ibu belajar kecewa ketika dia kecewa akhirnya tuh di sini sampai bisa ada yang ngakak RSJ ada yang sering nggak sayangnya kebawa sampai ketika punya anak ketika punya istri punya orang tua kita waktu kecil yang sampai mumpul ketika punya istri kira-kira udah masuk alam bawah sadar kita betul nggak kira-kira? Tentang jangan sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini tadi tentang ancaman kosong ya. Kalau misalnya nih si anak nggak mau ngerjain PR, maunya main aja, ada habis ujian, ya iya kalau kayak gitu. Ngomonginnya kira-kira banyak dengar apa? Besok itu kan ujian, kok kamu nggak mau belajar? Ayo, ibu-ibu kira-kira sering nggak denger yang kayak gitu? Sering atau jangan-jangan itu juga? Nah yang seperti itu coba kita bicarakan baik-baik. Misalnya gini, melihat dari apa yang didiskusikan oleh Mas Angga di buku dengan cara bersepakat. Contohnya besok mau ujian tadi ya, tapi tidak mau belajar untuk yang lain. Kita cari tengah-tengah bersepakat. Ambil format supaya formatnya yang berupa tawaran kita dia mau berjuang. Kayak gitu. Nah karena besok mau ujian ya, kepinginnya dapat nilai bagus apa? Jangan ya kira-kira ya. Bagus, misalnya ya dari kalau mau bagus, kira-kira banyak mahir tidak belajar ya? Ya sebenarnya banyak belajar sih, gitu. Biasanya kan anak-anak ngomongnya gitu ya. Oh kalau begitu, gimana? Kalau kamu kepingin main di luar boleh, tapi belajar dulu ya. Kita tentukan formatnya, mau kira-kira belajar. Kita dapat dia mau belajar, dia pun bisa main. Jadi ambil tengah-tengahnya yang seperti itu. Tapi itu tadi kalau saya masih nggak tahu terus gimana tuh? Saya harus gimana? Masih nggak tahu. Coba kita bikin pola cara mengajarkan belajarnya yang berbeda. Misalnya kita bikin format belajar sambil bermain. Bermainnya seperti apa? Dilihat dulu di observasi dulu si anak itu gaya belajar seperti apa. Jadi tentukan umpamanya anak saya itu saya suruh ngajari belajar soal kartusnya dari soal Allah STKB dan dibuat dari itu. Nah terus gimana caranya? Dan rasanya kita juga bisa muter ya. Terus gimana? Oh berarti setelah dia observasi ternyata sekarang kita setting. Berarti gimana? Kasih permainan misalnya dia muter. Disitu
kok tinggalnya seperti itu. Jadi kita lihat sebagai orang tua pelan-pelan menyesuaikan anak sesuai dengan seperti apa itu. Kenapa kalau misalnya kita masuk terus bisa berlanjut akhirnya apa? Yang digambar di bawah sini anak nurun, dia stres, dipendami tadi kayak beliau yang cerita itu tadi seperti gunung es. Awalnya kecewa, aku nggak percaya, aku nggak ditampil ya, aku nggak penting deh, nggak pernah dihargai. Secara nggak langsung, tanpa disadari boleh jadi kita terlalu sering lihat dari negatif anak, tapi kurang dalam memberikan apresiasi positif. Bener apa belum? Tapi habis dari sini, kalau bisa jangan lupa ya diapresiasi. Nah, hadapi resiko-resikonya kalau sudah dijabarkan sangat banyak sekali. Kira-kira gimana aja resikonya? Oh ternyata yang ada merasa diabaikan. Ketika kita nggak bisa dekat sama anak akhirnya nggak akan kita tuh asyik sebagai sahabat. Akhirnya apa? Itu yang dibawa gambar orang tua yang ngomong, ibunya ngomong, bapaknya ngomong, anaknya nggak mau dengar. Pernah lihat anak telinga dia nggak mau dengar? Pernah? Ngomongin apa aja? Aku aneh. Kadang-kadang bilang sama dia. Tapi ternyata dia merasa orang tua aku nasihatin terus ya. Aku ngerti kok, tapi kalau kayak bisa apa? Ketawanya bener itu. Jadi seperti itu. Gimana kalau misalnya kita ajak bersepakat tadi dengan format berjuang ya mas, seperti ya format berjuang. Jangan sampai kita format misalnya gini. Kalau aku deh sudah boleh ya kita lainnya ya. Habis itu kan boleh kakak senang sama wah ini bahaya ini. 8 bulan kalau memang sudah bekerja. Maksudnya jangan sampai kita berikan upahnya dulu. Baru kemudian kita tujuannya apa terbalik. Kalau misalnya memberikan bersepakat itu format tawarannya format berjuang. Jadi kita kasih tawarannya apa nih? Jadi ketika dia punya cita-cita, oh aku mau jadi misalnya insinyur pertanian, aku harus apa ya? Oh harus belajar ini. Dia mulai berpikir secara sistematis. Seperti bukunya yang Mas Anda itu subhanallah sistematis. Jadi diawali dengan yang awal-awal seperti apa sih masalah yang sering dihadapi oleh orang tua. Kemudian resiko-resikonya apa beserta dengan solusinya dan itu komplit sekali. Ini yang terjadi yang secara nggak langsung sadar nggak sadar itu seringnya terjadi kayak misalnya ketika sering melihat orang tuanya berantem sedikit depannya atau mungkin dia sering marah gitu dia kan menjadi yang mana kira-kira itu objek ataukah sebagai korbannya ini berhubungan dengan yang dikatakan kusir dan sistem. Nah yang kusir ini yang paling sering ya jadi kalau misalnya orang kusir itu si anak ini adalah firman di mana semua yang mengontrol, yang mengasih tahu cuma anaknya itu sih orang tuanya. Sedikit di sini tidak sih. Oh iya benar. Ya jadi sebenarnya seiringnya terjaga. Jadi misalnya dari awal bangun sampai tidur semua tuh berjalan. Pernah salah satu klien saya itu masih TK. Ada juga yang tahu dia tuh mengeluhkan di masa dari 19 itu. Aku ini ya saya tuh baca schedule juga pusing karena dia itu dalam menjepit kan terusannya mandi, makan ini sampai les renang, terus nanti masih les bola, ballet, terus piano, matematika itu terus itu mereka. Mungkin bisa jadi orang tuanya punya harapan yang terlalu besar untuk dimana belum tentu kan kita harus bicarakan saya pengen apa sih? Ya harus kita bicarakan tentang ini sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih? Pengennya apa sih? Suka apa enggak? Jangan-jangan bisa jadi ini kepikiran orang tuanya supaya nggak mau kalah dengan orang lain ini bahaya juga. Jadi bagaimanapun kayak misalnya pilih sekolah kan nggak mungkin kita langsung terus sesuatu dengan yang kita ajak bersama-sama yuk kita observasi dulu kamu suka di sini enggak ada kalau misalnya di kalau ini kita cari yang lain yuk jadi sama-sama berunding ketika anak sering ajak kita berunding kita ajak berunding maka lama-lama dia juga akan bisa berpikir mengambil keputusan ya mas seperti itu. Oh ternyata kalau sepertinya harus begini oh kalau aku begini dapat ajarkan anak untuk belajar kecewa. Coba yang paling sering yang mana tadi kalau misalnya mau belajar ayo kamu kalau nggak mau belajar datang ke sekolah biasanya kan seringnya ancaman karena ancaman kosong atau misalnya yang terkait dengan belajar aku mau main HP terus aku HP terus nggak mau belajar HP-nya tak buat nah itu kira-kira ancaman kosong emang HP-nya mau beneran kira-kira emang itu jangan kan nggak mungkin nah ancaman seperti itu ketika anak sudah bisa berkenalan usia SD misalnya bahaya kok ada ngomong doang kan kadang-kadang ada orang bilang gitu ya bagaimana yang terkendali tadi misalnya kita bikin bersepakat tadi bukti video kalau
keluar boleh, tapi belajar dulu. Belajar itu pengen main gadget, ya diselesaikan dulu pekerjaannya boleh main. Menitanya gitu sesuai dengan kesepakatan tersebut. Tapi ya kita bukan dengan sistem paksaan. Ketika kita dengan sistem paksaan lama-lama, akhirnya apa? Nggak sadar kita tertanam di dalam bangsa dari anak di sekolah ya, di masyarakat ya, seperti yang Delman tadi ketika anak bisa setir, iya kalau dia pas kumpulan anak yang baik, yang jadi dosennya anak yang baik. Ya kalau anaknya masih benar, atau mungkin pas ketemu dengan di masyarakat orang-orang yang tidak kompeten untuk berbuat baik, nah, itu kan efeknya panjang bukannya. Jadi ketika si anak sering diperlakukan sebagai Delman, dia membiasakan dirinya untuk juga diperintah-perintah, nggak punya inisiatif. Terus gambarnya kayak tadi, mau ke sekolah, enaknya aku ke sekolah jam berapa ya? Kalau aku bangunnya jam segini terlambat ya. Padahal belum tentu si anak itu karena seringnya diatur, bangun jam segini nanti mau gimana gitu. Akhirnya si anak itu nanti terbiasa untuk di-schedule tapi nggak bisa mas-schedule dirinya sendiri. Kecuali kalau misalnya kita udah sepakat, oh kamu coba deh kamu lebih pagi, kamu sempat main dulu atau misalnya kamu dulu sempat baca buku dulu. Oh gitu ya, dan dia meniru dan dia mencoba merasakan. Contohnya di pasangan jalan. Anak saya pernah waktu itu saya SD, jadi dia besok itu rapotan. Sehari sebelumnya itu dia nggak enak suka bilang marah sampai kita keluar. Gimana gitu? Boleh nggak kalau ini? Sepeda ya. Saya bilang saya udah kasihkan jabatan resiko-resiko seperti di bukunya Mas Angga. Kita jabatan loh kalau saya bilang kalau misalnya kamu keluar mau main sepeda sekarang, nanti tambah kecapean besok nanti mau sholat maghrib bisa minta keluar lagi ke masjid tapi badannya panas, kondisi agak bilang besok kamu angkutan tampil loh, nggak enak kan? Kalau dia tetap motor ya sudah, bukan berarti dibiarkan karena dituruti, tapi supaya dia belajar merasakan efek yang dirasakan. Betul, besoknya dia nggak bisa tampil di sekolah, langsung dia belajar dari iya ya benar ya. Ternyata kalau aku nggak nurut itu aku tidak bisa tampil gara-gara kecapean ya. Tahu gitu kan nggak bisa saja itu nggak bisa jadi. Akhirnya dia belajar dari apa yang dia alami. Oh berarti sebaiknya aku kalau bisa nurut tapi kita bisa diskusi. Ini untuk contoh ketika kita bersama dengan orang tua dan anak. Orang tua menjadi contoh yang baik, memberi kebiasaan yang baik. Dan anak-anak lalu nanti bisa kebiasaan. Jangan sampai ayo deh baca buku orang tuanya sekolah medsos dan anaknya sih baca buku berarti ibunya pun juga tetap ayahnya jangan tahu dulu HP-nya kita baca bareng-bareng diskusi mungkin kayak gimana sih belajar untuk peduli dengan lingkungan seperti apa seperti itu kalau tempatnya dek nggak boleh buang sampah sembarangan ya kita aja dari loh gimana ini masih coba ya taruhlah sepatu lah ini paling sering ini bersama cowok-cowok itu jaket teman-teman dilakuin dia cari orang tua sekolah dan sama lakukan aja sama kayak tadi anak melihat dari apa yang dia lihat meniru dari yang dia lihat jadi berikan contoh. Nah ini yang paling sering siapa yang sudah anaknya lebih dari satu mungkin oh 3 masya Allah ini sudah jauh kuliah SMP TK oh iya nah itu sih iya biasanya kan kasih beautiful ya jadi berantem karena dengan kita seringnya tanpa disadari yang namanya kakak ini diposisikan itu seperti beban tanggung jawab yang berat kamu harus bisa ini jadilah contoh yang baik itu aduh wes apa yang biasanya orang tua seperti mendoktrin lah padahal kita baca di bukunya Mas Angga itu berarti gimana bagaimana namanya kakak ini juga manusianya bukan manusia dewasa yang dalam bentuk kecil ini itu seperti bagaimana juga anak-anak jadi tetap kita berikan fitrahnya dia seperti anak seperti apa walaupun dia kakak gimana kalau tidak membaginya teman-teman tapi berupa diskusi ya sama-sama adik terutama ketika dia semakin baik jangan lupa kita sebenarnya aja gamelannya alhamdulillah terima kasih ya dek ya sudah membantu adik pakai celana dan setiap hari terima kasih ya untung ada kakak wah itu sebenarnya berbunga-bunga bisa sampai besoknya benar itu Bu contohnya anak saya tadi pagi yang kakaknya ngambeknya tuh adiknya berantem karena buku bahasa Inggrisnya lagi dia belajar dicoret-coret digambar-gambar ya masih 3,5 tahun
ngeri, ada pengumuman, saya bilang dibuka. Oh iya apa? Saya kasih tahu dari surat-surat hafalannya, dia sudah setor semuanya. Ada mungkin yang lainnya yang belum begitu, tapi bersyukur bisa. Dia tuh modelnya baterainya bisa ada pengakuan. Baterai kasihnya kalau baterai saya bilang pengakuan anak saya. Kemudian saya peluk, alhamdulillah terima kasih ya kakak hebat sudah setor semuanya. Senang. Baru dikirim sudah ya bahasa Inggrisnya ya. Tapi aku nggak mau, aku dimarah-marah ya sama papi. Gitu kan lagi dorong sama adiknya itu. Oh kalau itu ya sudah pelan-pelan keluar mau aja. Terus tiba-tiba kalau adiknya beda lagi, baterai